Saya sama Insinyur Soekarno hanya diwarisi buku dan ilmu. Hanya buku saja untuk pengetahuan bagi saya. Plus rekening aset induk negara. Ini buku proklamasi sampai Takari, bukunya setebal ini. Nanti kita akan bahas di YouTube ya. Saya buatkan videonya. Kita akan bahas dan cari kesimpulannya. Apa sih yang dicita-citakan oleh Insinyur Soekarno dari proklamasi hingga Takari. Inilah buku dari proklamasi sampai Takari. Dari mulai proklamasi sampai capailah bintang-bintang di langit. Takari, tahun berdikari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Sarina Soekarno. Sarina, siapa anti revolusi? Ia nanti akan musnah. Saya diwarisi banyak buku-buku dari Insinyur Soekarno tentang berbagai hal mungkin yang harus kita pelajari bersama. Garis-garis besar haluan negara, artinya dari proklamasi itu sebagai acuan untuk mencapai Indonesia maju merdeka hingga mercusuar dunia, maka sebaiknya kita bangsa Indonesia tetap lurus ke depan, istiqomah dalam menjalankan proklamasi. Ini buku tentang dari proklamasi sampai Takari. Buku ini ya tentang pidato-pidato Insinyur Soekarno, ya, pidato Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia dalam mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Pidato-pidato ini ya pidato beliau setiap tanggal 17 Agustus. Ya. Ini kata pengantar Presiden Republik Indonesia. Kata pengantarnya sebagai berikut. Saya amat gembira dengan penerbitan buku dari proklamasi sampai Takari oleh Badan Penerbit Prapanca ini. Dan saya mengharapkan semoga dengan demikian penyebaran pidato-pidato proklamasi saya pada tiap 17 Agustus dan 5 Azimat Revolusi kita dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang baru-baru ini dalam pidato Takari, saya katakan, maka aku mendoa moga-moga gagasan-gagasanku, ajaran-ajaranku yang kini tersimpul dalam 5 azimat akan terus hidup 1000 tahun lagi. Ya, hidup untuk selama-lamanya. Sebab 5 azimat itu adalah rukun 5 dari kemerdekaan kita. Dan selama kita semua mencintai kemerdekaan kita sekarang dan terus bersedia berjuang dan berkorban untuk menegakkan kemerdekaan kita, untuk membangun sosialisme dan dunia baru sesuai dengan amanat penderitaan rakyat, maka saya percaya bahwa kita akan terus maju dan terus menang dalam perjuangan kita bersama. Semoga buku dari proklamasi sampai Takari ini tersebar luas di tengah-tengah rakyat kita dan di tengah-tengah seluruh lapisan masyarakat kita. Jakarta, 28 Agustus 1965, Presiden Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi, Soekarno. Ini mengapa
saya Sarinah selalu menggaungkan Indonesia Mercusuar Dunia adalah untuk melanjutkan cita-cita Bung Karno dalam menuju to build a new world, tatanan dunia baru yang akan kita laksanakan bersama rakyat Indonesia yang akan memimpin dunia, menata Indonesia baru yang lebih beradab. Kata pendahuluan dari buku ini ya. Buku dari Proklamasi sampai Takem ini adalah penyempurnaan dari buku dari Revolusi sampai Resopim yang dulu telah dihimpun dan diterbitkan di bawah asuhan almarhum Profesor Mr. Muhammad Yamin selaku Wampa Khusus atau Menteri Penerangan. Karena ternyata bahwa buku dari Proklamasi sampai Resopim itu adalah sangat berguna sekali, terutama untuk usaha-usaha coaching indoktrinasi. Dan dalam waktu yang singkat buku itu habis terjual, maka dirasa perlu untuk menerbitkan kembali buku ini. Kini dengan tambahan pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1962 berjudul Tahun Kemenangan atau dengan singkatan TAKEM, dan pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1963 yang berjudul Genta Suara Revolusi Indonesia. Cocok ya dengan lagunya Bu Sarinah ya. Tapi album Sarinah yang baru itu judulnya Genta Ibu Ratu Sarinah sebagai pengganti Soekarno, insya Allah. Genta Suara Revolusi Indonesia atau dengan singkatan GESURI tidak perlu kiranya saya tegaskan di sini, sebab ada pidato-pidato 17 Agustus yang secara tradisional diucapkan oleh Bung Karno selaku kepala negara dan selaku pemimpin besar revolusi. Adalah sangat penting sekali dalam hubungan ini. Cukup kiranya saya mempersilahkan membaca kata pengantar almarhum Profesor Mr. Muhammad Yamin yang dibuat kembali dalam penerbitan ini. Bagi setiap pejuang yang ingin meneruskan perjuangan bangsa dan tanah airnya di atas relnya Revolusi Indonesia berlandaskan Pancasila. Maka setiap pidato proklamasi itu mengandung nilai dan mutu yang tak ada taranya. Apalagi bila kita berdaya dan pandai melihat pidato-pidato itu dalam historical konteksnya, yakni dalam ikatan sejarah dengan memprojektirnya atas suasana serta kejadian-kejadian dari tahunnya masing-masing. Ini bahasanya bahasa sebelum ini ya, ejaan yang disempurnakan. Bukunya tebal sekali ya, hampir berapa sentimeter. Saya suka membacakannya untuk Anda semua, dulur-dulurku semua. Kuku saya belum sempurna ini, warnanya sudah mulai memudar. Apabila pidato-pidato Presiden Soekarno pada tiap tanggal 17 Agustus sebelum tahun 1958 boleh dikatakan tidak pernah diberi landasan konstitusionalnya, maka sejak tahun 1958 itu dimulai dengan pidato 17 Agustus 1959. Semua pidato-pidato proklamasi diberi landasan konstitusional yang kuat dan realistis. Pidato 17 Agustus 1959 yang kemudian lebih dikenal dengan Manipol adalah garis-garis besar daripada haluan negara seperti yang harus dimiliki oleh negara Republik Indonesia menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pidato-pidato tanggal 17 Agustus tahun 1960, Jarek tahun 1961, Resopim dan tahun 1962 Takem adalah pedoman-pedoman pelaksanaannya seperti sudah ditetapkan oleh MPRS. Ketetapan MPRS yang menyangkut pidato-pidato presiden sejak tanggal 17 Agustus 1959 sampai dewasa ini, dan yang memberikan landasan konstitusional kepada pidato-pidato sejak 17 Agustus 1959 itu tidak sekali-kali mengurangi kedudukan serta arti pidato-pidato presiden pada tiap tanggal 17 Agustus sebelum 1959 itu. Malahan, kita tidak akan dapat mengerti makna yang sedalam-dalamnya daripada Manipol serta pedoman-pedoman pelaksanaannya itu.
apabila kita tidak mempelajari pidato-pidato 17 Agustus sebelumnya tahun 1959 itu. Oleh karena itu, maka dalam buku ini semua pidato-pidato proklamasi itu terhimpun agar supaya dengan demikian kita semua mempunyai pegangan yang sama dalam mengikuti dan terus menggerakkan gelombangnya revolusi kita menuju ke arah kemenangan-kemenangan daripada seluruh cita-citanya. Jakarta, 1 Oktober 1963, Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus, Menteri Penerangan, Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi, Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Ya, ini panjang sekali nih. Kata pengantar yang pertama dari Paduka Yang Mulia Insinyur Soekarno. Tentang buku Takari ini ya. Pidato proklamasi yang diucapkan oleh Paduka Yang Mulia Presiden secara tradisional tiap-tiap tahun sejak tahun proklamasi kemerdekaan 1945 hingga tahun 1961 diimpun dalam buku ini. Amanat-amanat itu di masa revolusi fisik antara tahun 1945 hingga 1950 tidak diucapkan di satu tempat, melainkan di 3 tempat, yaitu di Gedung Proklamasi Pegangsaan Timur 56 di tahun 1945 dan di Gedung Agung Ibu Kota Revolusi Yogyakarta di tahun 1946, 1947, 1948, 1949 dan Istana Merdeka, Ibu Kota Jakarta mulai tahun 1950 dan seterusnya. Pusat pemerintahan berpindah-pindah menurut gelombang revolusi ini suatu bukti bahwa kemerdekaan setelah kita memproklamirkan pada 17 Agustus 1945 tidak dapat kita nikmati dan kita isi selanjutnya dalam suasana yang aman, tentram, dan damai. Bagaimana mungkin kemerdekaan itu tidak dihadiahkan kepada kita? Melainkan telah kita rebut dengan segala kekuatan yang ada pada kita. Proklamasi kemerdekaan telah diucapkan dan negara Republik Indonesia telah didirikan. Tetapi mempertahankan proklamasi dan republik sampai ke akhir zaman bukanlah pekerjaan yang mudah. Imperialisme, kolonialisme tidak membiarkan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan itu berkembang dengan bebas. Melainkan selalu mencoba menghantam, binasakannya dengan kekerasan senjata. Meskipun demikian, dapat dicatat bahwa dalam keadaan apapun dan pada tingkat perjuangan bagaimanapun juga, selalu amanat Presiden Republik Indonesia pada tiap-tiap tahun dapat diucapkan di kepresidenan di Ibu Kota Republik Indonesia. Tiap-tiap peringatan 17 Agustus dapat dirayakan di kepresidenan yang bebas merdeka dan diikuti oleh segenap rakyat Indonesia. Ini adalah kodrat ilahi dan merupakan pertanda bahwa negara Republik Indonesia sekali ia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 akan selamat hidup terus, kekal dan abadi sampai ke akhir zaman. Tuh, lihat ya, 17 Agustus negara Republik Indonesia akan kekal abadi sampai akhir zaman. Luar biasa. Buku yang berisi 17 buah pidato 17 Agustus ini diterbitkan pada waktu revolusi kita belum selesai. Ya, bahkan di waktu revolusi mencapai puncaknya, berhubung dengan pelaksanaan Trikomando Rakyat untuk membebaskan tanah air kita, Irian Barat. Dalam proklamasi 17 Agustus 1945 dinyatakan kemerdekaan seluruh Indonesia, termasuk Irian Barat. Dengan demikian, pembebasan Irian Barat adalah kewajiban yang dibebankan oleh proklamasi 17 Agustus 1945 dan ditugaskan oleh revolusi kepada kita. Saya yakin tahun 1962 ini juga Irian Barat masuk ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Sehingga selanjutnya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Kota Baru dan Merauke akan dapat ikut serta dalam perayaan-perayaan peringatan 17 Agustus di alam kemerdekaan. Pembebasan Irian Barat adalah salah satu saja dari tugas-tugas yang diamanatkan oleh proklamasi 17 Agustus 1945.
Selesainya perjuangan pembebasan Irian Barat nanti tidak berarti selesainya revolusi. Revolusi Indonesia yang bersifat pancamuka itu membebankan kepada kita tugas-tugas lain yang menghendaki penjelasan juga. Seperti ditegaskan oleh Manifesto Politik Republik Indonesia, ada 3 segi kerangka tugas kewajiban revolusi, yaitu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menegakkan masyarakat yang adil dan makmur, dan menyelenggarakan hubungan baik dengan semua negara, terutama Asia Afrika, serta mengusahakan perdamaian dunia, bebas dari imperialisme dan kolonialisme. Saya yakin buku ini menjadi pegangan dan bimbingan bagi rakyat Indonesia dalam melanjutkan revolusi. Itulah sebabnya kenapa Sarinah selalu menggaungkan Sarinah. Siapa anti revolusi, ia nanti akan musnah. Karena sampai akhir zaman kita akan terus berevolusi. Amanat-amanat proklamasi yang termuat di dalamnya pada hakikatnya merupakan mutiara-mutiara yang oleh Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno digali dari lubuk kepribadian rakyat Indonesia sendiri, dan beliau sumbangkan kepada revolusi selaku penyambung lidah rakyat Indonesia. Amanat-amanat proklamasi itu dibukukan tidak saja dengan maksud untuk memperkaya khasanah perpustakaan kita dengan sebuah buku yang bernilai dokumenter dan yang menjadi sumber bahan bagi penulisan sejarah revolusi Indonesia, melainkan lebih daripada itu. Penerbitan ini dimaksudkan agar menjadi pegangan yang hidup dan senantiasa segar bagi kita, angkatan sekarang dan generasi-generasi yang akan datang. Demikian pula agar menjadi bahan penelitian ilmiah bagi ahli politik, ahli sosiologi, ahli hukum, dan sebagainya. Dari tahun ke tahun menjelang tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia menunggu-nunggu tibanya saat diucapkan amanat proklamasi. Setiap kali pidato 17 Agustus itu diucapkan, senantiasa diikuti dengan penuh perhatian dan minat. Tidak saja oleh rakyat Indonesia sendiri, melainkan juga oleh dunia luar yang meneliti serta menganalisanya dengan cermat dan melihatnya sebagai politik yang penting. Pidato-pidato itu selalu mengandung unsur-unsur baru, penegasan-penegasan jejak baru dari rakyat Indonesia, dan pesanan-pesanan baru kepada rakyat Indonesia maupun kepada bangsa-bangsa di dunia yang dijelaskan perumusannya dan menyeluruh sifatnya. Ada 5 sifat pokok yang menyebabkan amanat-amanat kenegaraan pada setiap tanggal 17 Agustus itu menarik perhatian dan mempunyai arti yang demikian besarnya. Pertama, mengandung sifat kerakyatan, yakni membawakan suara rakyat yang berevolusi. Kedua, merupakan analisa dan diagnosa yang tajam terhadap revolusi dari tahun ke tahun. Ketiga, menggariskan trace revolusi Indonesia dengan jelas. Keempat, pembabakan revolusi Indonesia dalam tingkat-tingkat perjuangan. Kelima, memelihara terus berkobarnya api revolusi dan jiwa proklamasi. Hal pokok yang pertama menonjol dan sangat terasa ialah bahwa dalam tiap amanat kenegaraan itu bergetar dan bergelora irama serta semangat revolusioner bangsa Indonesia. Seolah-olah rakyat Indonesia sendiri yang berbicara, seolah rakyat mendengarkan kata-katanya sendiri. Sebab pidato-pidato itu pada hakikatnya merupakan terjemahan, penjelmaan daripada jiwa dan hati rakyat yang sedang berkobar dalam alam revolusi. Sehingga oleh karena itu selalu berkumandang di kalangan massa. Dalam amanat-amanat itu terpancar kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Wah, gimana tuh? Rakyat Indonesia kepribadiannya yang seperti apa? Apabila kita baca kembali pidato-pidato proklamasi itu, maka segar terlukis kembali dalam angan-angan kita pasang surutnya revolusi. Dan muncullah dalam ingatan kita peristiwa-peristiwa sejak semula, seolah-olah kita alami di hari kemarin, tentang sifat yang kedua,
Amanat 17 Agustus tidaklah sekedar memberi gambaran deskriptif, melainkan jauh lebih dari itu. Ia memberikan rumusan serta analisa yang tajam terhadap jalannya revolusi Indonesia dari tahun ke tahun. Amanat itu di samping mencatat hasil-hasil revolusi di bidang kebendaan maupun di lapangan ide dan kerohanian, juga merupakan diagnosa dari tahun ke tahun. Dalam masyarakat sering timbul pandangan-pandangan baru, tumbuh pikiran-pikiran baru, dan terjadi kekuatan-kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi di jalannya revolusi. Demikian pula dalam suatu keadaan yang kadang-kadang berjangkit penyakit sosial dan mental. Apa itu? Penyakit sosial dan mental. Suka membuli, suka mencaci maki saudara sebangsa sendiri, yang merupakan bahaya bagi revolusi apabila dibiarkan dalam meluap-luapnya api revolusi. Hal itu berkembang serta menjalar dengan diam-diam dan membara dengan samar-samar, sehingga lepas dari kesadaran rakyat banyak. Tetapi oleh Bung Karno, berkat ketajaman penglihatannya yang menjangkau jauh ke depan, perkembangan demikian itu segera terlihat. Kemudian dirumuskan dalam kata-kata dan peringatan-peringatan dan dituangkan secara jelas dalam amanat-amanatnya kepada rakyat. Salah satu ketajaman penglihatan yang membawa pengaruh yang besar terhadap jalannya revolusi kita selanjutnya ialah sinyalemen di tahun 1959 bahwa Republik Indonesia sejak tahun 1950 sebenarnya telah memasuki alam liberalisme. Setelah sinyalemen di tahun 1959, maka perjalanan revolusi mengalami perubahan haluan yang radikal dan terjadilah perubahan-perubahan yang fundamental dalam struktur ketatanegaraan, sosial, ekonomi, dan kultural. Serta gugurlah konsepsi-konsepsi politik yang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi masyarakat yang dilahirkan oleh revolusi. Itulah sebabnya maka amanat tahunan senantiasa membuat rakyat sadar akan revolusinya, waspada terhadap kegaduhan pikiran dan bisikan yang membahayakan perjuangan, serta pandai membuat perbedaan antara kekuatan-kekuatan revolusioner dan kontra-revolusioner. Mengenai sifat ketiga, pidato-pidato 17 Agustus itu masing-masing tidaklah berdiri lepas satu dengan yang lainnya, melainkan merupakan satu rangkaian yang jelas tali temalinya. Jadi pidato Insinyur Soekarno setiap tanggal 17 Agustus itu saling terkait dan ada makna dan rahasia di dalamnya. Oke, dengan buku ini kita mari membahasnya tentang pidato-pidato Soekarno. Kita ingin mengupas apa sih yang diinginkan dan dicita-citakan Insinyur Soekarno. Lanjut. Bersama-sama dengan tulisan karya Bung Karno dalam masa perjuangan kemerdekaan di zaman kolonial, amanat-amanat itu menggariskan satu jejak, satu trace yang tegas. Keseluruhannya menggoreskan garis perjuangan yang konsekuen dan menetapkan arah yang harus ditempuh revolusi. Satu demi satu pidato-pidato 17 Agustus itu adalah laksana tonggak-tonggak penunjuk jalan yang membimbing dan membawa rakyat Indonesia kepada tujuan akhir revolusi, yakni terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Watak revolusi, sifat multi-kompleks dan sifat nasional revolusi, dasar-dasar tujuan dan kewajiban revolusi pada hakikatnya sudah dibayangkan jauh sebelum tahun 1959, bahkan jauh sebelum tahun proklamasi 1945. Tetapi lebih memperinci masalah-masalah revolusi itu dirumuskan dalam amanat proklamasi tanggal 17 Agustus 1959 yang kemudian terkenal dengan nama Manifesto Politik dan disahkan oleh DPA, Dewan Pertimbangan Agung,
Kabinet Depernas, dan oleh MPRS sebagai garis-garis besar haluan negara. Manifesto politik berisi istilah terkenal USDEK, yakni Undang-Undang Dasar 45, Sosial Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Dan selanjutnya, ini ada gambarnya. Gambar apa ini? Ini gedung proklamasi ya, di Pegangsaan. Disinilah Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan seluruh Indonesia pada 17 Agustus 1945. Gedung Negara Yogyakarta. Apa ini? Istana Merdeka ini, Bogor ya. Istana Merdeka di Jakarta. Menegaskan tiga segi kerangka tujuan revolusi. Termasyhur pula ialah Amanat 17 Agustus 1960 dan 1961 yang terkenal dengan nama Jarek dan Resopim. Bahwa masalah-masalah revolusi dan arah revolusi itu baru dapat dirumuskan dengan tegas di bulan Agustus 1959. Hal itu baru dimungkinkan setelah Presiden dikembalikan kepada kedudukannya yang sah dalam revolusi Indonesia, serta yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi Revolusi tahun 1945. Kedudukan Bung Karno di dalam revolusi itu dibatasi dan disisihkan sejak keluarnya Maklumat nomor 10 tanggal 16 Oktober 1946 yang telah menciptakan amandemen konstitusi secara mendasar dan merintis di jalan ke arah timbulnya liberalisme sejak 1950. Sungguh pun demikian, di masa-masa liberalisme itu pun masalah-masalah revolusi tetap tertuang ke dalam amanat 17 Agustus, sehingga jalur merah revolusi terpancang terus dengan megahnya. Keempat, pidato 17 Agustus tidak saja senantiasa menganalisa tahun-tahun yang bersangkutan dan menggariskan perjuangan selanjutnya, melainkan juga menempatkan perkembangan satu periode di dalam rangka yang lebih besar, yakni dalam rangka keseluruhan daripada revolusi Indonesia. Rumusan problematik yang jelas tipologi daripada babakan demi babakan revolusi, disertai dengan cara-cara pemecahan masalah-masalah revolusi. Semuanya itu membuat pidato 17 Agustus menjadi bahan yang bernilai, yang tidak lapuk menderita tamparan zaman. Dan merupakan pusaka keramat yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Pembabakan revolusi itu memberikan pengertian yang lebih dalam mengenai revolusi dan mengenai tingkat-tingkat perjuangan. Demikian pula memudahkan penelitian dan peninjauan kembali perjalanan revolusi, serta pembuatan perbandingan kemajuan antara babak yang satu dengan babak yang lain. Hal yang kelima, yakni hal yang sangat penting dalam menyelesaikan revolusi kita, ialah bahwa di dalam pasang surut dan naik turunnya revolusi, maka pidato-pidato proklamasi selalu memberi api baru, memberi dorongan dan kekuatan baru, sehingga tetap terpelihara elan daripada revolusi. Inilah yang menyebabkan revolusi tidak gagal di tengah jalan. Dan bahwa jiwa proklamasi tetap berkobar di waktu-waktu surutnya semangat, karena dihadapkan kepada negara dan bangsa. Harapan dan kekuatan-kekuatan timbul kembali karena rakyat dipersenjatai dengan self-reliance, kepercayaan kepada diri sendiri. Jadi kalau mau revolusi itu harus percaya diri dulu. Neng-neng dan mas-mas, akang-akang, kalau nggak percaya diri dari diri sendiri, ya bagaimana kita bisa Indonesia maju gitu loh. Menuju tatanan Indonesia baru, menuju mercusuar dunia. Jadi revolusi yang pertama yang harus kita persenjatai pada diri kita adalah self-reliance, kepercayaan kepada diri sendiri, yang secara sistematis oleh Bung Karno dipupuk dan dibina dalam pidato 17 Agustus beserta penjelasan dalam pidato-pidato lain.
Dihantamlah rasa inferior, rasa rendah diri, semangat patah, dan sanksi kepada kekuatan sendiri. Ya, buktinya banyak sekali orang yang saat ini tidak percaya diri, bahkan menafikan bahwa apa yang dititipkan Insinyur Soekarno untuk kemajuan Indonesia, baik itu aset, harta, pendidikan, ilmu, proklamasi, dan lain-lain, masih dicibirkan oleh bangsanya sendiri. Kepada kekuatan sendiri, untuk dirombak menjadi rasa mampu menciptakan prestasi-prestasi yang maha besar, seperti yang telah dibuktikan oleh sejarah kedatuan Sriwijaya dan keprabuan Majapahit di abad-abad kemegahan bangsa Indonesia. Kecuali itu himpunan ini akan selalu menjadi pegangan bagi segenap lapisan rakyat, baik ia duduk dalam golongan yang memimpin ataupun dalam golongan yang dipimpin. Ini ejaannya masih lama ya, ejaan lama, jadi saya agak susah membacanya. Oke, dengan bahasa saya pasti. Sebab di dalamnya tidak saja tercermin semangat, kemauan, dan perbuatannya sendiri. Sebagai rakyat yang berevolusi, tetapi juga terdapat bimbingan yang menyeluruh untuk setiap bidang kehidupan dan penghidupan, baik bidang politik, bidang sosial dan ekonomi, bidang kulturil maupun bidang mental dan kerohanian. Keseluruhannya berisikan cita-cita nation building, pembinaan bangsa di segala bidang. Jadi kalau mau maju harus dibina dulu semuanya bangsa di segala bidang. Pertama percaya diri, kedua dibina keahliannya di segala bidang. Bangsa-bangsa kita ini kan banyak ya punya keahlian. Kalau mau maju ya seperti itu. Oke, lanjut. Kelima, hal di atas itulah yang menyebabkan pidato proklamasi yang diucapkan oleh Paduka Yang Mulia Presiden atau pemimpin besar revolusi dalam bahasa rakyat dan bahasa revolusi akan berkumandang terus sepanjang zaman, tidak saja di tanah air tetapi juga di jauh melintasi perbatasan Nusantara. Sebab di dalamnya dapat dikenal kepribadian bangsa Indonesia dan terkandung cita-cita yang bersifat universal, serta bimbingan untuk membangun dunia kembali. Juga karena Bung Karno menjadi eksponen daripada kebangkitan kembali Asia Afrika, perjuangan anti kolonialisme dan penjelmaan daripada hasrat umat manusia akan perdamaian dunia, bebas dari penghisapan dan penindasan. Nah, ini pidatonya Insinyur Soekarno dari pidato pertama sampai pidato ke-17. Ini buku ini ditandatangani oleh Wakil Menteri pertama Menteri Penerangan Muhammad Yamin. Nanti kita akan bahas ini pidato-pidato Insinyur Soekarno. Ada beberapa kesimpulan, ada beberapa hal yang poin-poin yang harus kita karena gini ya, untuk menuju Indonesia maju, apa yang menjadi landasan dari proklamasi itu sebagai acuan kita untuk kedepannya, supaya kita tujuan cita-cita kita ke depan menuju tatanan dunia baru atau mercusuar dunia itu kita bisa searah, setujuan, jadi tidak melenceng dari proklamasi itu sendiri. Ada garis-garis besar haluan negaranya. Nah, itu tadi. Pertama yang harus kita lakukan adalah revolusi dulu. Bagaimana kita untuk maju kalau kita tidak berevolusi? Revolusi yang kita lakukan adalah pertama adalah percaya diri, kedua adalah revolusi yang kita lakukan adalah percaya diri, ya. Kedua adalah membangun keahlian bagi bangsa-bangsa kita. Maksudnya kita bangsa Indonesia itu punya keahlian masing-masing gitu loh. Kita harus tingkatkan kemampuan anak bangsa kalau untuk maju seperti itu. Jadi setiap keahlian anak bangsa itu jangan dipendam, jangan digagalkan, dan jangan dikecewakan, dan jangan direndahkan. Setiap anak manusia itu punya kemampuannya masing-masing. Itulah tugas kita untuk menuju maju tatanan dunia baru, ya harus berevolusi. Oke, itu saja dari saya. Nanti kita lanjutkan babak berikutnya tentang pidato Insinyur Soekarno dari 1 sampai 12. Selama dia menjabat sebagai presiden, nanti saya akan kasih kesimpulan-kesimpulan setiap saya membacakan isi pidato beliau. Yang garis besar saja atau benang merahnya untuk kita laksanakan menuju Indonesia tatanan dunia baru sesuai dengan yang dicita-citakan oleh proklamator. Jadi setiap negara itu
didirikan itu pasti punya misi, visi, dan tujuannya. Nah, oleh karena itu mari kita pelajarinya melalui proklamator kita. Ya, ini bagi yang tertarik dengan Insinyur Soekarno ya, tapi kalau yang tidak tertarik ya di skip saja, dilewatkan saja. Ya, oke, dari saya Sarinah. Siapa anti revolusi? Ya nanti akan musnah. Sarinah, Saripati Tanah, Sarinah. Sarinah, saya rindu Indonesia berjaya. Dari proklamasi sampai Takari, Presiden Insinyur Soekarno. 45 sampai 1965. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, dan bagi seluruh umat tetap semangat, bersatu, berjuang, dan tetap menjalankan amanahnya dengan adil, jujur, dan amanah.